Namaste, jumpa lagi dalam Sapa Senja. Sapa Senja sore hari ini dengan tema Jangan Membenci. Pertama-tama kita akan buka terlebih dahulu dalam firman Tuhan di dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 17 sampai 18. Imamat pasal 19 ayat 17 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Perkataan ini adalah firman Tuhan sendiri. Ini adalah perkataan Tuhan yang mengatakan kepada kita, janganlah kita membenci. Kita akan mengambil contoh kisah di dalam Alkitab untuk pembelajaran buat kita. Kita akan baca di dalam 2 Tawarik pasal 18 ayat 6 sampai 7. 2 Tawarik pasal 18 ayat 6 sampai yang ke-7. Firman Tuhan katakan, tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk? Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan, tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan selalu malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Jadi dalam peristiwa ini ada dua raja, yaitu Raja Yosafat, Raja Yehuda, dan Raja Ahab, Raja Israel. Mereka bersepakat akan menyerang Ramot Gilead. Tapi sebelum mereka maju untuk berperang, Raja Yosafat berkata, apakah mereka bisa menanyakan dahulu firman Tuhan? Kemudian Raja Israel, Raja Ahab, mendatangkan 400 nabi yang dikuasai oleh roh dusta. Dan nabi-nabi ini berkata, maju, Tuhan akan menyerahkan buat kamu. Tapi ini perkataan Yosafat yang tadi kita baca. Tidak ada lagi kah seorang nabi di sini yang bisa kita minta pendapatnya? Dan Raja Ahab berkata, ada satu orang lagi, tapi aku membenci dia, yaitu Mika bin Yimla. Jadi Raja Ahab menyimpan rasa benci kepada Mika bin Yimla. Kemudian kalau kita baca sampai di akhir ceritanya, bagaimana akhirnya mereka? Raja Yosafat, walaupun sudah dikepung oleh musuh, kemudian dia berteriak minta tolong, dan Tuhan menolong dia sehingga dia selamat. Tapi apa yang terjadi dengan Raja Ahab? Raja Ahab, dia padahal sudah menyamar. Kemudian dia sudah berbaju jirah, tapi dia tewas. Dengan apa? Ada seseorang yang menarik panah dan menembak sembarangan, tapi bisa kena kepada Raja Ahab. Dan kenanya di antara baju jirahnya. Dan akhirnya dia tewas. Jadi ini pelajaran buat kita. Ketika kita menyimpan rasa benci, akhirnya akan tragis sekali. Saya akan bacakan beberapa ayat-ayat firman Tuhan untuk meneguhkan kita. 1 Yohanes pasal 2 ayat 11. 1 Yohanes 2 ayat 11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. 1 Yohanes 3 ayat 15. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya.
Kemudian 1 Yohanes 4 ayat 20. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ini bukan kata saya, ini adalah perkataan firman Tuhan. Kemudian kita akan melihat, kalau menurut Tuhan Yesus sendiri, apa kata Tuhan Yesus? Kita buka di dalam Lukas pasal 6, ayat 27 sampai 28. Lukas pasal 6, ayat 27 sampai 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ini adalah bagian di dalam khotbah Yesus ketika Yesus khotbah di bukit. Jadi Yesus sendiri yang mengatakannya. Yesus katakan kepada kita, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Marilah kita belajar bersama-sama untuk melakukan firman Tuhan ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.